Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Saya hormati rekan-rekan santri sekalian, alhamdulillah malam hari ini kita masih dapat berkumpul lagi di sini dalam rangka kita mengkaji, dalam rangka kita mempelajari ilmu tafsir. Surah yang kita pelajari adalah dari surah Al-Hajj. Pada pertemuan malam minggu yang lalu, malam Jumat yang telah lalu, kita sudah baca ayat tentang Allah memberikan izin untuk berperang, ya, dikarenakan orang-orang Islam itu termasuk orang-orang yang dizolimi. Allah kasih izin untuk berperang, izin, ya, belum perintah, jadi baru dikasih izin, ya. Karena kalau perintahnya nanti ada lagi di dalam ayat yang lain, ya. Jadi kemarin kita sudah bahas panjang lebar tentang ayatnya. Nah, mungkin malam hari ini kita cuma akan baca tafsirannya. Tafsirannya lumayan panjang nih, ya. Jadi malam hari ini kita akan fokus baca apanya? Baca tafsirannya, ya. Jadi udah nggak banyak penjelasan lagi, karena malam Jumat yang lalu justru penjelasan melulu, ya, sampai pada ngantuk ya. Ya. Ini tafsirannya, ya. Gimana nih? Baca. Ayo udah baca, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Musannif rahimahullah taala nafa'ana bi ulumi barakati katsirina. Qala al-Aufi an Ibnu Abbas. Kata al-Aufi riwayat dari Ibnu Abbas, nazalat bi Muhammadin wa ashabi hina akhraju min Makkah. Hina ukhriju Min Makkah. Ayat ini turun pada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya ketika mereka dikeluarkan dari kota Mekah. Qala Mujahidun wa Dhahabu wa ghairu wahidin min as-salafi kam Ibnu Abbas wa Mujahidin wa Urwah bin Zubairi wa Zaid bin Aslama wa Muqatil bin Hayyana wa Qatadah wa ghairihim hadhihi awal ayatin nazalat bil jihadi wa stara bi hadhihi al-ayati ba'dhum ala anna surata madaniyatun, dan mengambil dalil dengan ayat ini oleh sebagian mereka di atas bahwa surat ini itu adalah madaniyah. Iya, karena kalau masih di Mekah, masa udah disuruh perang, udah ngomongin perang, ya, karena kondisi di Mekah masih lemah. Tapi pas di Madinah, yang masuk Islamnya tambah banyak, ada lagi golongan Ansor, ya kan, jadi tambah kuat. Ya, mulailah ngomongin masalah apa? Ngomongin masalah perang. Ya, mulai berani ngadain sholat Jumat, gitu. Ya, jadi kalau di Mekah mana berani? Ya, sholat Jumat aja nggak berani, ya, gimana ngadain apa? Perang, ya. Terus Wastana bihat Qala Mujahid qala hadatsani Ibnu Dawud al-Wasiti qala hadatsana Ishaq bin Yusuf an Sufyan anil Amashi an Muslimi ahwal batinu an Sa'id bin Jubairin an Ibnu Abbas qala lamma ukhrija Nabi sallallahu alaihi wasallam min Makkah qala Abu Bakrin akhraju nabiyahu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la yuhlakunna Riwayat dari Ibnu Abbas, ia berkata, tatkala ia mengeluarkan Nabi Muhammad SAW dari kota Makkah, berkata Abu Bakar, mereka telah mengeluarkan Nabi mereka, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, saya akan dibinasakan. Iya, karena udah ngapain? Udah ngusir nabinya, ya. Asal udah nabi keusir juga, menurut suatu kampung bakal diapain? Bakal dikasih azab sama Allah, ya. Tapi Mekah diazab gak tuh akhirnya? Mekah diazab gak?
hancur juga Mekah. Ya, walaupun hancurnya jangan disamain nama hancur apanya. Hancur orang zaman Nabi Nuh yang disamain begitu. Orde yang mereka miliki, tatanan yang mereka miliki itu hancur. Ya, orde Quraisy itu jahiliyah itu hancur, berganti dengan orde Islam. Jadi tatanan kehidupan itu kan ya, kalau hancur ya hancur juga namanya. Ya, jadi walaupun memang Mekah ya nggak dihancurin nama Allah, bagaimana dihancurin itu kan Abdul Buqa, kalau nggak salah ya, dataran yang paling Abdul itu Mekah. Ya kan memang ulama berbeda apa Mekah apa Madinah gitu. Ya dataran di muka bumi ini yang paling Abdul gitu. Ada yang bilang Mekah karena di Baitullah. Ada yang bilang enggak Madinah karena ada apa? Ada kuburan Rasulullah di situ. Tapi waktu Nabi hijrah itu kan Nabi sempat bilang, engkau tahu kalau Mekah ini tempat yang paling aku cintai, ya kan? Kalau bukan karena kaum saya ngusir, saya nggak bakal keluar dari mana? Dari Mekah. Jadi Nabi saja sebegitu apanya, sebegitu cintanya terhadap apa? Nah, terhadap Mekah. Jadi bukan perintah Allah, tapi karena diusir. Apanya? Hijrah. Ya sebabnya karena diusir. Tapi Nabi hijrah itu perintah Allah. Ya, itu buktinya Nabi sebelum disuruh dia berangkat, Nabi kan nggak berangkat. Jadi pas umat Islam makin habis, baru Rasulullah disuruh ngapain? Disuruh berangkat. Nah, jadi tetap itu perintah. Tapi kan ada sebabnya juga. Banjir zaman Nabi Nuh. Ya kayak itu perintah Allah juga, tapi pasti ada apanya. Ada sebabnya juga kenapa tahu-tahu ada banjir, gitu. Ya. Kalau zaman sekarang apa ya warisnya para nabi ya siapa? Ulama. Jangan usir ulama. Kalau ada ulama sampai diusir dari kampungnya karena nggak suka mi ulama itu bahaya tuh. Ya. Terus. Qala Ibnu Abbasin fa anzalallahu azza wa jalla udina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Wa innallaha ala nasrihim laqadir. Qala Abu Bakr radhiyallahu taala anhu fa'araftu annahu sayakunu qitalun. Berkata Ibnu Abbas, lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat udina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Berkata Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka aku mengetahui bahwasanya akan terjadi peperangan. Ya udah ada kode dah tuh, udah kasih izin, berarti sebentar lagi juga bakal ada perintah buat ngapain? Buat berperang. Ya, terus. Wa rawahu Imam Ahmad an Ishaq bin Yusuf al-Azraqi bihi. Wa zada qala Ibnu Abbas wa awwalu ayatin nazalat fil qitali. Wa rawahu Tirmidzi wa Nasa'i bi tafsiri min sunanihima wa Abi Hatim min hadis Ishaq bin Yusuf. Zada Tirmidzi wa Waqi' ila Umar Sufyan as-Sawri bihi. Wa qala Tirmidzi haditsun hasanun wa qad rawahu bi wahidin an-Sawri wa laysa fi Ibnu Abbas. Wa qawluhu wa innallaha ala nasrihim laqadir ay huwa qadirun ala nasri ibadihi al-mu'minina min ghairi qitalin walakin wa yuridu min ibadihi ayyabluwa juhdahum fi ta'atihi kama qala fa idza laqitumul ladzina kafaru fadarbar riqabi hatta idza akhadtumuhum fashuddul wathaqa fa imma man ba'du wa imma fidan hatta tadharrahu awsaraha dzalika wa insyaallah la tasra minhum walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd. Dan firman Allah Ta'ala innallaha ala nasrihim laqadir, artinya dia itu maha kuasa di atas menolong para hambanya yang mukmin dari walaupun tanpa peperangan. Akan tetapi dia ingin daripada hambanya untuk menguji kesungguhan mereka dalam ketaatannya, sebagaimana firman Allah Ta'ala fa idza laqitumul ladzina kafaru fadharbar riqab hatta idza akhadtumul fashuddul wathaq wa imma man ba'du wa imma fidan hatta tadal harbu qasarna. Dzalika walau yasha Allah lan tasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd. Qala ta'ala qatiluhum yu'adzibhumullahu bi'aydikum wa yukhzihim wa yansurkum 'alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minin wa yudhibu ghaiza qulubihim wa yatubullahu 'ala man yasha'u wallahu 'alimun hakim. Wa qala jadi paling enggak di situ kalau memang orang Allah itu mampu menolong orang mukmin walaupun orang mukmin itu nggak usah pakai perang. Ya Allah mampu banget buat ngancurin orang-orang kafir, mampu. Tapi disyariatkannya jihad ya. Di ayat-ayat itu kita baca tuh ada beberapa tujuannya. Di antara tujuannya itu Allah buat menguji orang mukmin yang benar yang mantap keimanannya dengan yang tidak.
karena kan perang itu sesuatu yang luar biasa loh. Perang itu sesuatu yang berat. Kita juga kalau disuruh perang belum tentu apa, belum tentu mau. Kita kalau disuruh perang, ya, kita taruhin nyawa kita taruhin harta kita tinggalin keluarga kita loh. Itu luar biasa. Bagaimana? Insya Allah uji di situ. Mana yang benar-benar mantap keimanannya, mana yang tidak. Bagaimana saya sudah sampaikan, sampai Sayyidina Ali bilang, bagaimana kami tidak sungguh-sungguh dalam berperang, kita membunuh saudara-saudara kita sendiri, ya. Karena mereka perang itu kan orang-orang Mekah. Ya orang Mekah emang siapa tuh, orang Quraisy? Emang saudara-saudara mereka sendiri. Emang masih turunan dari mana? Turunan dari Quraisy, dari Fihir. Ya kan Fihir kan wasmuhu Quraisy. Itu banyak ada macam-macam. Jadi kalau disambung-sambungin itu semuanya orang-orang Quraisy itu ya masih saudara. Jadi Ali ya ketemu saudaranya, wah main bunuh gimana kurang sungguh-sungguh gitu, sampai saudaranya sendiri diapain? Ya mau dibunuh. Jadi itu perang itu ya luar biasa dan itu berat. Jadi disyariatkannya jihad itu diantaranya buat menguji mana orang-orang yang mantap dalam keimanannya, mana yang tidak. Di antara hikmahnya lagi akhirnya jadi apa lagi? Jadi kebuka satu pintu lagi untuk meraih tiket ke surga, ya, jihad, gugur sebagai syahid, ya. Masuk tiket kok nggak dapat tiket kemana? Dapat tiket ke surga. Jadi ladang pahala lagi buat apa? Buat orang-orang yang beriman. Nah ini makanya pada semangat, orang-orang Islam semangat karena mereka bertempur, bayangan mereka tuh apa? Surga. Jadi ke langit lihat surga, ke bawah lihat harta, lihat ghanimah. Ghanimah kan ada juga. Wah, jadi semangat terus, ya. Karena faktor semangat yang menggebu-gebu itulah akhirnya walaupun jumlah pasukannya banyakan perang gitu ya, itu orang Islam tuh jumlah pasukannya lebih sedikit tapi ya menang mulu karena semangat yang apa tuh, semangat yang luar biasa motifnya, ya. Berarti kejam dong Islam bahasanya jihad. Enggak disyariatin jihad pun namanya perang itu udah bawaan dasar manusia dalam rangka membela diri. Nah kita dijajah Indonesia, emang orang Indonesia orang Islam semua lah kan kagak. Akhirnya pada ngapain? Pada perang buat ngusir apa? Buat ngusir penjajah. Jadi itu udah tabiat manusia. Ketika dia terjajah, merasa dizolimin, dia akan ngelawan begitu, ya. Kalau ngelawannya dalam skala kecil ya berantem. Maka kalau dalam skala besar namanya apa? Ya perang namanya. Itu adalah tabiat manusia. Jadi anda kan nggak disyariatin jihad pun dalam Islam. Kita kalau terjajah pasti kita akan ngangkat senjata, kita akan perang. Terus. Waqala am hasibtum an tusraku wa lam ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa lam yattakhidhu min dunillahi wa la rasulihi wa la mu'minina walija. Al-ayat. Waqala am hasibtum an tadkhulul jannata wa lam ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Waqala wa lanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum. Wal ayatu fi hadza katsiratun. Walihada qala Ibnu Abbas bi qawlihi innallaha 'ala nasrihim laqadir faqad fa'ala. Wa inna ma syara Allah al-jihad fil waqtil al-yaqiq bihi bi annahum lamma kanu bi Makkah kana al-musyrikuna aktsara 'adadan falau amara al-muslimina. Oh. Iya di sini muslimun soalnya. Kalau amal muslimina wa hum aqallu minal usri bi qitalil baqina la syaqqa alaihim. Oleh karena ini berkata Ibnu Abbas pada firman Allah Ta'ala wa innallaha 'ala nasrihim laqadir, dan sungguh itu telah terjadi dan hanya Allah Ta'ala mensyariatkan jihad pada waktu yang lebih layak dengannya, karena bahwasanya mereka tatkala berada di Mekah dulu adalah orang musyrik itu lebih banyak jumlahnya. Maka kalaulah orang muslim diperintahkan sedangkan mereka masih sedikit daripada 1/10-nya untuk memerangi sisanya, sungguh akan menyulitkan di atas mereka. Berarti batasannya apa? 1/10. Berarti batasannya itu sampai saya perang satu orang Islam melawan berapa? Lawan 10 musuh. Luar biasa tuh. Ya 1 lawan 10 udah disyariatin. Tapi kalau masih di bawah 1 lawan 10, 1 lawan 15, wah Kopassus lah yang turun. Terus. Walihada lama la ahla Yatsriba lailatal aqabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kanu naifan wa samanina qalu ya Rasulullah
ala namiru ala ahli wadi ya'nuna ahlal mina ahla mina layaliya Mina. mina fanaktuluh. Iya. Maka Rasulullah SAW inilah umir bihada. Lam Umar. Inilah umar bihada. Dan oleh karena ini tatkala telah membaiat oleh Rasulullah SAW akan penduduk Yasrib di malam Aqabah dan jumlah mereka itu lebih daripada 80 orang, mereka mengatakan, wahai Rasulullah, tidakkah kami condong kepada penduduk Wadi Mekah? Mereka kendaki yaitu ahli Mina, orang-orang Mina, di malam-malam Mina, lalu kita bunuh mereka. Maka berjawab oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya aku tidak diperintahkan dengan ini. Iya, Rasulullah tetap masih nahan. Padahal tuh orang-orang yang udah berbaiat pengen nyerang orang-orang yang lagi ada di Mina. Itu layaliya Mina, berarti kejadiannya setelah apa? Setelah haji. Istilahnya kan di mabit di Mina tuh. Nah, lagi pada di situ tuh mau diserang, ya. Kata Nabi, jangan, saya nggak diperintahkan untuk ini. Rasulullah sabar, ya. Kan ada orang sahabat tuh bilang pada Rasulullah, laknatlah orang-orang musyrik gitu, ya. Apa aja Rasulullah, ini lam ub'as la'anan. Saya nggak diutus buat jadi tukang apa, buat jadi tukang laknat, ya. Innama bu'istu rahmatan. Saya diutus sebagai rahmat, sebagai ya menyebarkan kasih sayang, ya. Jadi nahan Rasulullah. Terus Falamma baghal musyrikuna wa akhrajun nabiyya sallallahu alaihi wasallam min baini azharihim wa hammu bi qatlihi wa syaradu ashabahu syadra madrid Sadara Mazaro. Badahaba minhum ta'ifatun ila habasyati wa akharuna ila madinati. Maka tatkala telah dibatas oleh orang musyrik dan mereka mengusir Nabi Muhammad SAW di antara mereka, dan mereka bercita-cita untuk membunuhnya, mereka mengusir para sahabatnya secara tercerai-berai. Maka pergi di antara mereka satu kelompok ke Habasyah dan yang lainnya ke Madinah. Falamma istaqarru bil Madinati wa wafahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ijtama'u alaihi wa qamu bi nasrihi wa sarat lahum dara islamin wa mu'aqqilan Wa ma'kilan, ya. wa ma'qilan yarji'una ilaihi syara Allah jihad al-a'da'i. Maka tatkala mereka telah menetap di Madinah dan telah menunaikan oleh Rasulullah SAW terhadap mereka, dan mereka berkumpul di atasnya, mereka berdiri tegak dengan pertolongannya, dan jadilah bagi mereka itu darul Islam dalam keadaan terikat. Bukan wa ma'kilan dan tempat berlindung. Jadi Madinah itu udah jadi dar Islam, Madinah itu udah bisa juga dijadiin tempat berlindung. Kalau di Mekah kalau diseksa mereka mau berlindung kemana? Mau berlindung di rumah itu baru juga. Jadi kalau di Madinah mereka apa? Aman. Mekah, orang Mekah nggak berani nyerang ke Madinah, kecuali mereka siap-siap dulu nih, gitu. Terus. Dan jadi tempat berlindung yang mereka bisa berlindung kepadanya kalau Allah mensyariatkan menjihadi para musuh. Maka hadil ayatu awlama nazala fi dzalika, maka jadilah ayat ini ayat yang pertama turun pada demikian itu. Qala ta'ala udhina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir alladzina ukhriju min diyarihim bi ghairi haqqin al-ayat. Wa fi Ibnu Abbasin ukhriju min maqata'il mati bi ghairi haqqin, yani Muhammadan wa ashabahu ila yaqulu rabbuna Allahu ay ma kana lahum ila qaumihim isa'atun wa la kana lahum dzanbun illa annahum abadullah wahdahu la syarika lahu. Illa yaqulu rabbuna Allahu, artinya tidaklah bagi mereka itu kepada kaum mereka itu melakukan keburukan dan tidak pula punya dosa, kecuali bahwasanya mereka para sahabat itu menyembah Allah yang Maha Esa dan tidak menyekutukannya. Wahada istisnaun munqati'un binisbati ila ma fi nafsil amri. Ini adalah istisna munqati ditinjau dari segi apa yang ada pada nafsul amri. Wa ma indal musyrikina fa innahu akbaru dzunubi.
Adapun di sisi orang musyrik maka itu adalah dosa yang paling besar. Kama qala ta'ala yukhrijuna rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum. Wa qala ta'ala fi Ya, itu kan berarti di situ ayatnya kan alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqq illa ayyaqulu rabbunallah. Itu kan ada illa tuh. Ya, berarti istisna illa di situ dianggap istisna munqati. Berarti hitungannya hak. Ya, kan itu ada kata-kata bighairi haqq. Mengatakan Allah itu sebagai Tuhan kami adalah hak, itu binafsil amri di mata Allah. Kok di mata orang kafir itu hak gak? Ya kagak hak tentunya. Di mata mereka ya mengatakan Allah Tuhan yang satu itu apa? Akbaruz dzunub. Ya. Walaupun ada juga di tafsiran lain saya baca, enggak, sebetulnya orang kafir itu tahu juga kalau yang Nabi Muhammad sampaikan itu emang benar. Kalau Allah itu Tuhan yang apa? Tuhan yang satu. Kan mereka ngakuin juga keberadaan siapa? Keberadaan Allah. Cuman masalahnya mereka musyrik aja. Mereka juga nyembah berhala. Terus di mata mereka itu dalam keyakinan mereka Allah itu punya anak-anak perempuan. Siapa anak perempuannya? Ya malaikat-malaikat itu anak perempuan mereka. Dalam kitab mereka. Ya. Jadi kalau memang ilah itu dijadiin istisna munqati, ya karena memang berarti yang yaqulu rabbunallah itu enggak termasuk dari kata-kata yang apa yang bighairi haq gitu. Berarti dia termasuk yang hak. Ini kalau dalam balaghah namanya ini ta'kidul madah bima yusbihuz zam. Kalimat seperti ini nih. Jadi kelihatannya ini sebetulnya kayak mencela gitu. Kayak menganggap remeh mengatakan la ilaha illallah ya Allahu rabbuna seakan-akan remeh. Karena lihatnya redaksinya tuh. Mereka tidak bikin suatu kesalahan, tidak bikin kejahatan. Ya kecuali mereka tuh cuma ngomong Allah tuh Tuhan kami itu, jadi seakan-akan untuk kejahatan gitu. Ya, atau anehkan tuh kejahatan yang apa yang remeh gitu ya. Ada nenek-nenek dihukum. Tuh nenek-nenek sebetulnya nggak ngapa-ngapain tuh, dia cuma gara-gara ngambil singkong doang 2 biji. Kan kesannya ngambil singkong 2 biji itu apa? Remeh gitu. Jadi kelihatannya itu zam. Tapi sebetulnya di sini ada madah, pujian yang besar kalau mengatakan bahwa mengatakan Rabbunallah itu adalah hak. Dan apa yang mereka anggap itu adalah apa? Adalah batil. Jadi kalau dalam balaghah ini namanya ta'kidul madah bima yusbihuz zam. Jadi sebetulnya ini kalimat yang untuk memuji, tujuannya untuk memuji, tapi kalau dilihat sekilas kalimatnya justru zam, justru menyepelekan gitu. Ya. Terus Allah Ta'ala bi qasati ashabil ukhdudi mana qaum minhum illa yu'minu billahi al-azizil hamid. Dan berfirman Allah Ta'ala dalam kisah Ashabil Ukhdud, wa ma naqum minhum illa yu'minu billahi al-azizil hamid. Wa lihadza lamma kana al-muslimuna yartajizuna fi bina'il khandaqi wa yaquluna lahumma laula anta mahtada. Lahamma ya. Lahamma. Kalau saya nyari di lain lagi ada yang Allahumma, ada yang wallahi. Ini sebetulnya bisa kita lihat dari baharnya nih. La hamalau la anta mahtadaina. Itu tadi apaan? Wallahi. Ada wallahi, ada Wallahi lau la anta mahtadaina. Bisa juga, masuk juga. Enggak, itu di kitab itu apa? lahaman sama. Lahama, iya. Lahamma lau la anta mahtadaina wa la tasaddaqna wa la sallaina fa anzilan sakinatan alaina wa sabbitil aqdama illa qaina innal ula qad bagau alaina idza aradu fitnatan abaina. Oleh karena ini tatkala orang muslim itu mendendangkan syair rojas ketika membuat kondak mereka mengatakan lahamma kalau tidak ada engkau tidaklah kami mendapatkan petunjuk dan tidak pula kami membenarkan dan tidak pula kami sholat. Maka turunkanlah Tidak tasodakna ini sodako. Maka kami tidak akan bersedekah dan kami pun tidak melakukan sholat. Maka turunkanlah ketenangan di atas kami dan tetapkanlah kaki-kaki illa jika kami menjumpai
Jadi mereka minta diturunkan sakinah, minta dikasih ketenangan. Karena nih Madinah mau diserang oleh siapa? Oleh orang-orang Mekah. Ini udah kritis juga kalau misalkan mereka berhasil nembus Khandaq itu ya bisa habis nih gitu. Jadi mereka minta sakinah, mereka minta ketenangan, ya. Apa cuma mereka minta ketenangan doang, tidak minta pertolongan? Kagak. Di Al-Quran itu sakinah itu kalau nggak salah ada 6 kali, ya. Itu ada 3 kali atau berapa gitu yang ngomongin masalah perang, itu selalu diiringin dengan turunnya bala tentara Allah. Jadi walaupun itu kesannya cuma minta sakinah, tapi sakinah itu seringnya diiringin namanya apa? Sama turunnya junudullah, bala tentara Allah. Coba ente perhatiin aja kalau di Fathur Rahman tuh ente cari tuh kata-kata sakinah. Kok nggak salah ada 6 kali tuh di Quran tuh. Cuman dari 6 kali itu 4 atau berapa tuh saya lupa ya, udah lama sih saya bacanya. Itu sakinah itu selalu diiringin dengan turunnya bala tentara Allah gitu, itu malaikat. Artinya itu pertolongan dari apa? Dari Allah. Ya. Jadi kalau cuma minta tenang doang tapi nggak dikasih pertolongan ya repot juga. Ya. Ini udah pada kelaparan nih, ya. Jamaah maulid. Ya. Tenang, ya, nah, jangan tenang doang, kasih roti makan, dia pada lapar kali, nah, tenang baru gitu, ya. Terus. Wa yuwafiquhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yaqulu ma'ahum akhir kulli qafiyatin fa idza qalu idza aradu fitnatan abaina yaqulu abaina yamudu biha sautuhu, maka ya sautahu yamudu biha sautahu, maka datang kepada mereka oleh Rasulullah SAW dan mengatakan bersama mereka setiap di akhir setiap ujung bait, maka apabila mereka mengatakan idza aradu fitnatan abaina, ia mengatakan abaina, memanjangkan dengannya suaranya. Iya Rasulullah ngikut. Iya, Gitu. didangin itu Rajas tuh. Jadi mereka bertahan ya Pak di Madinah. Kalau sebelumnya kan pas perang Uhud mereka nggak bertahan di Madinah. Mereka apa? Nyongsong musuh ke Uhud. Kan rapat dulu tuh waktu perang Uhud kan. Ini gimana nih, kita mau diserang nih. Kita mau bertahan aja di Madinah apa kita mau keluar nyongsong musuh. Yang tua-tua kan pengennya bertahan aja. Ya tapi kan yang muda-muda kagak, kita song-song aja. Dan suara itu waktu pas musyawarah memang akhirnya diputusin nyongsong musuh keluar. Ya hasilnya kayak begitu, kita tahu tuh perang apa? Perang Uhud. Ya. Apa habis itu yang muda-muda disalahin? Ini gara-gara inti sih, udah dibilangin gak bertahan aja. Nah, inti pada yang ngotot mau kemana? Mau keluar? Enggak, itu udah hasil musyawarah tuh. Jadi kalau udah hasil musyawarah, walaupun akhirnya itu ujungnya nggak bagus, udah jamin salah-salahan, itu kita udah musyawarah tuh, udah keputusan bersama, ya udah, ya, kita hadapin, dan insya Allah tuh ada hikmahnya kalau begitu, ya. Orang tuanya sakit nih, udah musyawarah gimana nih, udah bawa ke rumah sakit operasi, udah musyawarah begitu, ke rumah sakit operasi meninggal, ya udah jamin apaan, jamin salah-salahan, terus sih gue lagi juga apa, jangan bawa ke rumah sakit, dia masih di rumah aja masih hidup nih, gitu, jangan. Ya, lo udah hasil musyawarah tuh hasilnya begitu putusannya, ya, jalanin walaupun akhirnya tuh kan ya perang Uhud ya sebagaimana kita tahu dah, walaupun mau dibilang kalah juga kagak, ya, tapi banyak yang gugur. Tapi kalau mau dibilang kalah juga apa? Ya kagak juga, kalah di mananya? Ya orang kafirnya aja baru pulang lagi kemana? Ke Mekah, kecuali kalau Madinah dihabisin, itu baru kalah kan. Misinya orang kafir pengen ngabisin Madinah tuh, tapi misi mereka nggak terjadi. Pada akhirnya justru orang-orang Islam pada ngejar orang-orang kafir yang ngapain, yang pada kabur ke Mekah. Sekarang orang kalau posisinya kalah dikejar-kejar, apa yang ngejar-kejar? yang dikejar-kejar yang kalah. Jadi kalau dibilang orang Islam itu perang Uhud itu kalah, sebetulnya kurang tepat juga, ya, kurang tepat. Ya, tapi ya memang nggak bisa dipungkirin banyak yang gugur, termasuk Rasulullah sendiri apa luka. Sebetulnya paling disayangin itu kita udah hampir menang, itu doang yang paling disayangin. Udah hampir menang, kemenangan dari depan mata, tapi melayang. Jadi kesannya seakan-akan apa? Kalah. Ini kita main bola nih, sampai menit 90 masih menang 2-0.
pas injury time kebobolan 2-0, nggak nyesek kagak tuh. Jadi 2 sama, kan nyesek, hasilnya seri sebetulnya. Cuman karena kita sampai menit 90 masih unggul 2-0, kemenangan kan di depan mata tuh. Udah bayangin mau ngangkat piala gimana nih dengan WM gitu. Injury time kebobolan, jadi 2-2 sama. Akhirnya yang seri merasa jadinya menang, ya kan? Yang satu seri merasa jadinya apa? Kalah. Gitu. Jadi Uhud tuh kelihatannya kita kalah karena sebetulnya kemenangan tuh udah di depan mata. Ya. Terus. Cuma qala ta'ala qala dafullahi nasa ba'dahum bi ba'din ay laula annahu yatfa'u bi qaumin an qaumin wa yakufu syurura unasin an ghairihim bima yakhluquhu wa yaqduruhu min al-asbabi la fasadatil ardu wal ahlakal qawiyyu dha'ifu Ad-dha'ifa. wala ahlakal Qawiyyu ad-dha'ifa. Iya. Kemudian berfirman Allah Ta'ala walau la dafullahi nasa ba'dahum bi ba'din, artinya kalaulah tidak bahwasanya mencegah dengan satu kaum dari suatu kaum yang lain dan menahan keburukan manusia dari selain mereka dengan apa yang diciptakannya dan disanggupinya daripada sebab-sebab, niscaya akan rusaklah bumi dan akan membinasakan oleh orang yang kuat akan yang lemah. Iya, jadi Allah emang tahan begitu. Jadi yang kuat juga nggak semudah itu bisa ngancurin apa, bisa ngancurin yang lemah, nggak semudah itu juga. Karena ya kan Allah udah atur, akhirnya yang lemah pun bisa jadi ada yang nolongin, gitu. Banyak kok negara-negara yang kita lihat seharusnya ini kayak Palestina gitu. Mungkin kalau dihancurin sama Israel cepet kali, ya Israel. Tapi ya pasti ada aja negara yang ngapain, yang bantuin mereka ada aja. Ya Syria tuh hancur-hancuran gitu, ada aja yang bantuin gitu. Jadi memang Allah udah atur gitu. Nah, jadi istilahnya agar jangan sampai di sini dibilang la ahlakal qawiyyu ad-dha'ifa. Jadi yang kuat-kuat nanti bakal ngancurin apa? Lokal semudah itu ngancurin yang lemah. Walaupun ya semua itu orang bantuin ini belum tentu tulus karena faktor agama, ya belum tentu. Tapi karena memang faktor apa? Faktor harta, faktor dunia yang diapain? Yang dia cari. Ya Rusia mau bantuin Syria, ya pasti faktornya bukan karena Syria ini orang Islam terus dibantuin, bukan begitu. Tapi ya ada tujuan-tujuan lain yang dia cari. Iran dibantuin, ya ada tujuan-tujuan lain yang dicari. Ya tapi artinya ya karena memang Allah udah atur seperti itu, jadi mungkin saja ada agama negara-negara Muslim dibantu sama negara non-Muslim. Dan begitu juga sebaliknya, ada negara non-Muslim dibantu negara apa? Jadi memang Allah udah atur lah itu. Kenapa bisa begitu? Karena kagak ada satu orang pun atau satu negara pun yang mendominasi semua dunia, terus dia menguasain semua sumber alam, nggak mungkin. Pasti ada negara ini kuat di sumber alam ini. Nah, ini kuat di sumber alam ini. Ya kita negara Timur Tengah kan kuat di apa? Kuat di minyaknya kan. Nah, negara kayak Eropa pada kagak punya itu. Jadi ya begitulah. Akhirnya banyak kepentingan di situ. Belain ini gitu. Ya. Terus. Lahud jimat suami wahya al-ma'abidu sigoro li rohbani. Qala Ibnu Abbasin wa Mujahidun Abul Ali atau Ikrimah wa Dhahabu. Saya akan dihancurkan suami, yaitu tempat ibadah kecil untuk para pendeta. Mengatakannya Ibnu Abbas, Mujahid, Abul Aliyah, Ikrimah dan Dhahab dan selain mereka. Qala Qatadah ia ma'a bidus sabiina. Tapi riwayatin anhu suami al-Majusi. Nah, berkata Qatadah itu adalah tempat ibadah penyembah bintang. Dalam satu riwayat lain itu adalah tempat ibadahnya orang Majusi. Qala Mufatilul Fatiyana ya buitul lati ala turuki. Berkata Mufatil dari Fatul bin Hayyan itu adalah rumah-rumah di atas jalan-jalan. Jadi kalau suami itu dia nggak begitu gede, karena itu emang buat pendeta-pendeta pada tapak lah istilahnya, benar-benar mendekatkan diri kepada Allah gitu. Ya. Biasanya di bukit-bukit biasanya adanya tuh, karena kan ya orang kalau pengen menjauhkan diri dari dunia ya kemana, ke bukit-bukit. Ya Rasulullah aja ke Gua Hiro ya buat berkholwat dan bertahanus gitu ya. Jadi bukit. Dan dia tuh punya ciri itu ada tanda, ada lampu gitu, bukan ada lampu, ada penerangan lah. Ini kalau biara-biara itu. Nah jadi sama orang-orang Arab yang suka jalan di padang pasir tuh biara-biara suka jadi patokan jalan tuh. Oh, ada cahaya begitu. Ya, jadi
orang-orang Arab itu tahu banget tentang apa? Tentang biara. Karena keberadaannya tuh mereka penting, berpenunjuk jalan kalau malam, karena ada cahaya-cahaya itu. Mungkin karena biara-biara itulah yang paling dikenal sama orang-orang Arab, makanya biara tuh dikedepankan di sini. Ya. Lahudimat sawami'u, dikedepankan dibandingkan dibandingkan sholawat. Ya. Ditaruh di depan karena itulah yang paling orang Arab paling kenal ya, pada saat itu. Ya. Terus. Wabiyaun wahiyya awsa'u minha wa aktaru abidina fiha wa hiya linasara aidan. Dan dia itu lebih luas darinya dan lebih banyak orang-orang yang beribadah para hamba padanya, yaitu untuk Nasara juga. Iya, berarti itu gereja lah, ya gereja yang lebih ubat umum. Kalau biara kan lebih khusus gitu, ya. Terus. Qalahu Abul Aliyati wa Qatadah wa Dhahab wa Banu Safr wa Muqatil wa Banu Ahyana wa Usayfu wa ghairuhu wa Hakam Jubairin an Mujahidin wa ghairihi annahu kana isul Yahudi wa hakas Sudiyu aman hadasa wa an Ibn Abbasin anna kana isul Yahudi wa Mujahidun inna maqala yal kana isul wallahu a'lam. Wa qalu Itu biak tuh ya, biak jamak daripada bi'ah. Bi'ahnya itu sendiri ada yang bilang bukan bahasa Arab tapi bahasa Parsi. Ya, bahasa Parsi yang dimu'arrabkan berarti udah dianggap bahasa Arab gitu karena dia ada di Quran, ya. Terus wa qawluhu wa salawati qala wassalawatun. ya wa salawatun wa qawluhu wa salawatun qala lahu fi Ibn Abbasin as-salawatu al-kanaisu wa kadza qala Ikrimatu wa Dhahab wa Qadaratu innaha kanaisul yahudi hum yasammunaha salawatan. Salawatun berkata Rafi dari Ibn Abbas, as-salat itu adalah gereja-gereja, dan begitu juga yang mengatakannya oleh Ikrimah, Dhahab dan Qatadah, yaitu gereja Yahudi. Mereka menamakannya salawat. Jadi tempat ibadah orang Yahudi. Kalau kita kenalnya namanya sinagog. Oh, sinagog. Sinagog bahasa, iya bukan gereja. Kalau gereja kan orang Nasoro. Kalau Yahudi itu sinagog. Di kita mungkin agak aneh dengar apa sinagog karena di kita nggak ada orang Yahudi. Memang ada di kita di Indonesia gitu, ya. Jadi sholawat di sini jamak daripada soluta, ya. Itu ada juga bukan bahasa Arab itu. Soluta tuh bahasa Ibrani, ya, bahasa Ibrani. Nah, kalau bahasa Arab ya sholawat, sholat, ke bahasa Arab, ya. Sholawat ya sholat berarti jamaknya tuh, ya. Tapi dia ambilannya memang bukan dari sholat itu, bukan. Ya, kalau saya baca tuh dari soluta bahasa Ibrani. Mirip ya, emang mirip karena Ibrani bahasa Arab, bahasa Suryani, bahasa Aram, bahasa apa lagi itu kan satu rumpun, jadi emang hampir mirip. Jadi pernah ada rame tuh, ada orang baca kitab sucinya tuh gitu, bukan Quran ya, kitab suci agama dia kok pakai bahasa Arab. Tujuannya buat masuk itu bukannya dia pakai bahasa Arab sebetulnya, mungkin dia bacanya pakai bahasa apa? Pakai bahasa Ibrani. Cuman pas emang kita dengar sekilas jadi mirip apa? Jadi mirip bahasa Arab, ya masa satu rumpun. Sama kayak bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, ya kan sama-sama rumpun bahasa Melayu. Ya mirip kalau kita dengar. Terus Maka sedia aman hadasana Ibn Abbasin annaha kana isul Nasara. Wa qala bilayatu ghairu as-salawatu ma'abidu sahibiina. Wa qala Abi Najihin an Mujahidin as-salawatu masajidu li ahli kitabi wa li ahli islami fit turqi. Wa amal masajidu fa hiya lil muslimina. Wa qawluhu yudkaru fiha hasmullahi katsira wa qad qila adamiru fi qawli yudkaru fiha a'idun ilal masajidi li annaha aqrabul madhkurati. Dan firman Allah Ta'ala yudkaru fiha ismullahi katsira, maka sungguh dikatakan dhamir pada firman Allah Ta'ala yudkaru fiha itu kembali kepada al-masajid karena bahwasanya dia itu yang lebih dekat kepada yang disebutkan. jadi kalau kita lihat tuh ayatnya kan lahuddimat sawami'u wa biyaun wa salawatun wa masajidu. Nah itu yuzkaru fi hasmullah, itu pihanya itu hanya kemana tuh, ya?
Itu tadi kita baca pendapatnya dibilang itu ke masjid. Berarti yang yuzkarusmullah fi hasmullahi itu apa? Masjid. Yang lainnya enggak. Ya. Tapi ya seharusnya ya nggak begitu. Ya. Piha itu berarti di tempat-tempat yang udah disebutin juga, suami, wabiyaun, wasalawatun, begitu. Karena kan di suami itu nama-nama Allah juga diapain, disebut juga, di biya juga sama, di salawatun juga sama. Ini mungkin sebelum ditabdil, ya sebelum agamanya itu dirubah-rubah. Kan mereka juga orang Yahudi emang benar, ya, emang Nabi Musa ajarannya begitu. Nasara juga benar, emang ajarannya Nabi Isa juga apa, juga kayak begitu. Jadi ya kemungkinan besar yuzkaru fiha hanya itu baliknya ke semuanya tuh, ke suami, ke biya, ke salawat, ke masajid. Memang urutannya kayak gitu. Nah kalau kita lihat di sini kata-kata masajid yang paling dekat dengan kata-kata yuzkar dan paling jauh dari kata-kata hudimat. Iya kan? Dia paling belakang. Jadi paling jauh masjid dari dianjurin. Tapi paling dekat dengan apa? Yuzkaru. Karena paling banyak lah di situ disebut apa? Nah, nama-nama Allah. Ya. Jadi memang kegunaan atau fungsi utama daripada rumah-rumah ibadah itu adalah agar nama Allah disebut di situ. Ya, itu artinya andai kata tempat itu nggak dihancurin, tapi dirubah fungsinya, itu berarti termasuk dihancurin juga. Karena ketika dirubah fungsi, nama Allah pun otomatis nggak diapain, nggak disebut. Ini kan banyak masjid-masjid yang mungkin ada di Spanyol, kan dulu kan kekuasaan Islam juga di situ. Dirubah fungsi, misalkan jadi perpustakaan lah, atau jadi apa gitu, ya. Berarti itu dihancurin juga, walaupun masjidnya mungkin masih ada, dihancurin juga. Karena tujuan utama dari masjid itu agar yuzkaru fi hasmullahi udah nggak ada lagi. Ya. Jadi jangan diartiin cuma dihancurin doang, dihancurin ada juga, cuman yang dirubah fungsi juga banyak. Jadi Soviet ketika dia jadi negara komunis itu kan akhirnya tempat-tempat ibadah agama ini agama ini dirubah fungsi semua. Dihancurinnya banyak lah banyak. Makanya di situ hudimat pakai wazan apa ya? Fu'il, ya taf'il di situ berarti menunjukkan taksir. Ya, penghancuran itu banyak berarti. Ya. Jangan kan orang-orang yang tidak beragama, yang seagama aja kadang-kadang ngancurin agama orang yang lain gitu, ya. Yang satu agama aja sama ngancurin juga gitu. Orang Islam ini ngancurin masjid dia gitu. Ya. Ya jangan orang musyrik gitu, ya sama-sama beragama samawi aja benar-benar hancur. Ya. Terus Qala dhahab wal jami' wa dzarfiya ismullahi katsira. Berkata dhahab semuanya disebutkan padanya nama Allah. Banyak. Wa qala mujaririn ashabu la hadiman suami urubani wa biya'un nasara wa salawatul yahudi. Wa hiya kanaisuhum wa masajidul muslimina allati yadhkuru fiha ismullahi katsira. Li'anna hadha huwal musta'malu wal ma'rufu fi kalamil arabi. Qala ba'dul ulama'i hadza tarahib minal aqalli ilal aktsari ila ayatiha ilal masajidi wa hiya aktsaru ammaran wa aktsaru ubadan wa hum gaul qasdi sahihi. Dan berkata sebagian para ulama ini adalah kenaikan dari sedikit ke banyak sampai berakhir ke masjid. Ini adalah paling banyak bangunannya dan paling banyak hambanya, dan mereka itu adalah orang-orang yang punya tujuan yang benar. Wa qauluhu wa yansurunallahu may yansuru ka qauli ta'ala ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbis aqdamakum alladzina kafaru fata'asal lahum wa adalla a'malahum wa qaulihi innallaha lahuwin aziz. Jadi di situ biar orang Islam tuh semangat, jangan takut kalau perang kan berat. Makanya Allah kasih stimulus lah, kasih janji walayan surunallah mayan suruh. Kalau Allah bakal ngapain? Kalau Allah bakal ngasih pertolongan, ya. Kalau innallaha lahuwin aziz Wasofa wasofa nafsahu bil quwwati wal izzati wa bi quwwatihi khalaqa kulla syai'in faqaddaru taqdira wa bi izzatihi la yaqru qahirun wala yadribu ghalibun wa kullu syai'in dalilun alaihi qirun ilaihi. Dan firman Allah Ta'ala innallaha lahuwin aziz, ada ia mensifati dirinya dengan kekuatan dan
tidak dapat memaksanya oleh orang yang memaksa dan tidak pula dapat mengalahkannya oleh yang memaksa. Karena setiap sesuatu itu kita di sisinya fakir padanya. Pemangkan al-qawiyul azizu nasiruhu fawal mansuru waduhu wal makburu. Dan siapa yang dia itu kuat, maha perkasa, dan siapa yang Allah itu jadi penolongnya, itu Qawiyul Aziz kan Allah tuh. Oh iya. Maka siapa yang kuat dan perkasa itu adalah penolongnya, maka dia itu yang akan ditolong dan musuhnya itu yang dipaksa. Ya, jadi kalau Allah udah nolong kepada orang walaupun kelompok itu lemah, itu pasti menang lah. Karena yang nolong siapa? Allah. Nabi Musa sampai pengikutnya kan lemah. Nah, tapi mereka bisa ngerontokin siapa? Firaun tenggelam pada di laut ya karena Allah tolong. Orang Islam juga kalau kita pikir zaman Nabi coba komposisinya 300 lawan 1000, ya kan 1000 lawan 3000, kan jumlahnya tuh nggak berimbang gitu, jumlahnya tuh jomplang. Tapi kenyataannya menang ya karena Allah apa? Allah tolong. Jadi kalau Allah udah tolong, yang lemah aja bisa jadi kuat, yang kuat bisa jadi apa? Bisa jadi lemah. Daud aja bisa ngalahin siapa? Jalut siapa dikalahin sama Daud? Dia kan nggak berimbang banget tuh, ya, tapi bisa menang gitu karena Allah tolong. Ya. Terus. Allah Ta'ala walaqad sabaqat kalimatuna li ibadinal mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun. Qala Allah Ta'ala kataballahu la'aqimanna ana wa rusuli innallaha laqawiyyun aziz. Nah, besok baru kita lanjut ke allazi na'in makannahum fil ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.